Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ada di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian kenaikan Kristus ke surga. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri dengan baik dan kita akan bersukacita memuji Tuhan. Oh sungguh senang. Oh sungguh senang dalam persekutuan bersama umat pilihan Tuhan di kota Allah bersinar terang mulia, rumah di surga bertata mutiara. Lihat rumah di sebelah bukit, di negeri indah, serta Yesuslah. Nanti di sana hilang semua kesusahan, di negeri mulia sungguh senang. Mari kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita. Saat ku nanti kedatangannya Tuhan, ku pikul salib, ikut Tuhanku, onak dan duri, ku rasa setiap hari. Tapi Roh Kudus beri suka di hati. Kulihat rumah di sebelah bukit, di negeri indah, serta Yesuslah. Nanti di sana hilang semua kesusahan, di negeri mulia sungguh senang. Ku tak sendiri, Tuhan selalu sertaku, baik waktu siang ataupun malam. Ada rasa takut, damai sejahtera yang Tuhan selalu beri. Kulihat rumah di sebelah bukit, di negeri indah, serta Yesuslah. Nanti di sana hilang semua kesusahan, di negeri mulia sungguh senang. Kulihat rumah di sebelah bukit, di negeri indah, serta Yesuslah. Nanti di sana hilang semua kesusahan, di negeri mulia sungguh senang. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Puji Tuhan, hari ini bersama dengan gereja-gereja sedunia, kita diajak untuk mengikuti kebaktian Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan bersama-sama dengan gereja-gereja GKI, kebaktian kita mengangkat tema yang sama, yaitu menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Saya mau mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari dari rumah kita masing-masing ikut melandaskan dan mendasari ibadah pada saat hari ini dengan kita membaca Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Firman Tuhan dituliskan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Mari kita sekarang bersama-sama mempersiapkan diri kita menyambut pelayanan firman Tuhan dengan sebuah lagu Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Taruh tanganmu di dadamu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita menyambut pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau kami punya kesempatan untuk beribadah secara online pada hari ini. Bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan.
kami merindukan hari ini mengalami perjumpaan dengan firman-Mu. Di saat kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, biarlah kami boleh menemukan apa yang menjadi berkat sabda firman-Mu bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi perjalanan umur kami di dunia ini. Pakailah hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu Bapa, berfirmanlah, berbicaralah kepada kami, bersabdalah. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu, memberkati hidup kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Amin. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini dipilihkan dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Inilah tema yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini. Menjadi saksi dalam hikmat-Nya. Selama ini kita mengakui hidup kita terlalu asik dengan diri sendiri sampai kita melupakan panggilan untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, bicara tentang terlupakan dan butuh diingatkan, mengingatkan saya dengan sebuah video yang sangat menarik tentang bagaimana ada 3 orang wanita Afrika. Mereka ternyata pandai sekali menirukan suara sirine mobil. Kayak apa? Untuk mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Ayo kita lihat video ini. Ya, luar biasa. Bagaimana ketiga sahabat kita dari Afrika ini punya talenta khusus untuk menirukan suara yang keren banget. Seolah-olah mau menyentak kita, mengingatkan kita. Ada tugas yang penting, ada situasi darurat yang harus kita kerjakan. Apakah itu? Hari ini, pada saat Tuhan Yesus mau naik ke sorga, kita mau melihat ada pesan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid-Nya, juga kepada kita sekalian. Inilah pesan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga untuk kita kerjakan. Apakah itu? Kita baca bersama Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8.
Saya ajak ibu bapak saudara-saudari bersama-sama dengan saya membaca firman Tuhan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu bapak saudaraku terkasih, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada saudara dan saya, bagaimana Tuhan Yesus mau memperlengkapi, mempersiapkan para murid untuk dapat menjadi saksi-saksinya. Luar biasa bahwa proses untuk menjadi saksi Kristus, para murid butuh diberi kesempatan, butuh diberi waktu untuk sama-sama mempersiapkan diri. Saya jadi ingat bagaimana dikisahkan ada seorang perempuan. Ia harus menjadi seorang ibu dari 3 anaknya yang masih kecil-kecil. Ibu ini betul-betul pekerjaannya sangat banyak, multitasking ya. Mulai dari menggendong anaknya yang masih suka menangis, memperhatikan 2 anaknya yang saling berebut sesuatu, beres-beres rumah dan segala macam. Kita lihat tugasnya ada banyak sekali. Sekarang persoalannya, ketika sang istri ini harus mulai kembali masuk bekerja di kantor, dan saat itu suaminya gantian ada di rumah, dia berpikir, bagaimana caranya aku mau mengajari suamiku untuk menanak nasi. Ternyata menarik, pekerjaan menanak nasi diajarkan lewat telepon. Seperti apa hasilnya? Sang istri memberikan aba-aba dari telepon sana, ya. Taruhlah 1 gelas beras. Langsung sang suami ambil gelas diisi beras 1 gelas penuh. Oke. Lalu taruh lagi, masukkan 3 gelas air dalam wadah. Ya. Menarik. Segera dia ambil 3 gelas air, ditaruh di situ, dan sekarang ditaruh dalam wadah. Sambil sang suami tanya, bagaimana selanjutnya? Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih, kita boleh melihat contoh ini, bagaimana seorang suami ternyata untuk bisa menanak nasi itu butuh dipersiapkan luar biasa, tidak cukup hanya pakai kata-kata. Nanti kalau pakai kata-kata ngerebusnya masih di dalam gelas semuanya gitu ya. Nah, ibu bapak, saudaraku yang terkasih, hal ini seperti juga kalau seorang yang memiliki usaha, bagaimana dalam proses pertumbuhan umurnya dia memasuki masa tua. Dan sang bapak ini merasa sudah saatnya pensiun. Maka dia ingin mempersiapkan bagaimana 3 orang anak-anakku dapat untuk menggantikan tugas pekerjaanku kalau nanti aku pensiun. Pasti seorang ayah yang bijaksana, ia akan perlengkapi 3 anaknya dengan kemampuan dan keterampilan khusus. Masing-masing berbeda. Begitu juga sekarang kita tahu, ketika Kristus mau naik ke sorga, dia persiapkan para murid termasuk kita untuk menjadi anak sang penerus yang boleh melanjutkan tugas-tugas pelayanan di dunia ini. Dan apa yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini? Ayo kita baca bersama-sama ayat 9 sampai dengan ayat 11 demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka,
Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ibu bapak saudaraku terkasih, indah sekali apa yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Ketika Tuhan Yesus mempersiapkan para murid saat itu, maka tiba saatnya Tuhan Yesus segera naik ke sorga. Nah, kalau kita pergi ke Israel, kita akan menjumpai sebuah tempat yang disebut kapel kenaikan. Bentuk ruangannya sangat menarik seperti ini. Dan kami pernah sampai di sana melihat kapel ini sampai di dalamnya. Dan apa yang menarik, kalau kita masuk ke dalam kapel kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita akan menemukan sebuah tempat, yaitu sebuah lokasi di mana di situ diyakini Tuhan Yesus berdiri dulu sebelum ia terangkat ke sorga. Dan di tempat inilah semua orang yang masuk ke kapel ini akan bertelut berdoa di sana. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih, bicara tentang peristiwa kenaikan ke sorga. Bagaimana para murid saat itu asik melihat ke atas. Mereka terus seolah-olah perhatiannya itu hanya fokus melihat ke langit. Maka Tuhan kirim 2 orang malaikat untuk menegur para murid ini dan mengingatkan, Yesus yang kau lihat terangkat ke sorga ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Supaya para murid sadar bagaimana tadi sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, mereka diingatkan untuk menjadi saksi Kristus. Ibu bapak saudaraku terkasih, sebuah gambar yang menarik dikisahkan bagaimana pada saatnya kita semua akan mengalami masa-masa bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita boleh masuk ke dalam rumah Bapa di sorga. Satu persatu kita sedang ada dalam antrean dan kita tidak pernah tahu kapan antrean giliranku akan tiba. Dan kita tidak bisa menghitung masih berapa panjang antreanku, masih berapa lama dan aku ada di urutan nomor berapa. Sama sekali kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, Yesus yang terangkat ke sorga akan datang menjemput kita sebagai anak-anaknya. Persoalannya, sebelum waktu itu tiba, apa yang sudah aku kerjakan, apa yang aku lakukan untuk sungguh-sungguh melaksanakan yang Tuhan mau, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan cara apa kita bisa bersaksi dalam hikmat Tuhan? Indah sekali sebuah kisah menceritakan kepada kita tentang kisah seorang pemain alat musik rebab. Seperti apakah alat musik rebab itu? Kita lihat alat musiknya seperti ini. Digesek mainnya kayak biola. Mungkin kita masih bingung. Rebab itu persisnya kayak apa ya Pak Pendeta? Saya cuplikan sebuah video singkat. Bagaimana irama musik rebab kalau digesek seperti ini. Puji Tuhan. Saudaraku, ada kisah seorang laki-laki yang sangat fasih memainkan alat musik rebab. Satu hari ada di kerumunan orang banyak.
Dan dia begitu pandai memainkan alat musik rebab itu sampai membuat siapapun yang ada di situ memandang laki-laki yang satu ini. Semula orang menyangka kalau laki-laki pemain rebab ini sedang meminta uang melalui nyanyian alat musik rebabnya. Ada seorang laki-laki yang memiliki uang cukup banyak, orang kaya saat itu. Sebelum ia memberikan uang, dia bertanya dan dia bercakap-cakap dengan laki-laki ini. Apakah betul tujuan kedatanganmu di tempat ini mau mengamen dengan alat musik rebabmu? Maka lelaki pemain rebab itu mengangkat tangan sambil mengatakan, maaf, saya tidak sedang mengamen. Lalu untuk tujuan apa engkau ke sini? Aku mau menunjukkan alat musik rebab yang aku mainkan ini. Lelaki kaya itu mengatakan, aku sudah melihat, aku sudah mendengar permainan alat musik rebabmu. Dan maksudku aku mau memberikan uang untuk pertunjukan yang sudah engkau berikan lewat kerumunan orang saat ini. Lelaki itu mengatakan, maaf, bukan seperti itu Bapak. Tujuanku justru ingin menjual alat musik rebab satu-satunya, alat musik kesayanganku ini. Sehingga lelaki kaya itu bertanya, kalau ini adalah alat musik kesayanganmu, kenapa engkau malah rela mau menjualnya? Dan pemain rebab itu menjawab dengan hati bergetar. Dia katakan, tolong saya Pak. Istri saya sedang menunggu kelahiran anak kami. Walaupun ini adalah alat musik yang menjadi harta terakhir yang sangat saya sayangi, tapi saya tahu saya pasti lebih mencintai istri dan anak saya. Tanpa terasa lelaki pemain rebab itu matanya berkaca-kaca. Bapak yang memiliki uang banyak itu memandang. Tiba-tiba hatinya digerakkan oleh Tuhan. Dia ambil beberapa keping uang emas. Sambil disodorkan kepada pemain rebab itu, dia katakan, terimalah uang emas ini untuk dipakai membantu kelahiran anakmu. Tampak senyum cerah pada pemain rebab ini. Dengan segera diterimanya koin-koin emas itu. Dan anak muda ini berseru gembira. Dan dia mengatakan, terima kasih banyak Bapak. Sebagai hadiah, saya siap serahkan rebab ini sekarang. Dan saya berjanji akan mengajarkan, memainkan alat musik ini kepada Bapak saat ini juga. Bapak yang kaya raya itu menerima alat musik rebab itu. Tapi apa yang dia lakukan? Tiba-tiba alat musik rebab itu diserahkan kembali kepada anak muda ini tadi. Dan lelaki kaya ini berkata, saya sengaja membayarmu untuk menyimpan alat musik ini. Karena alat musik ini tempatnya yang benar adalah di tanganmu. Saya yakin tidak ada seorang pun mengenal dan bisa memainkannya sebagus dirimu. Kerelaanmu menyerahkan hartamu yang paling berharga demi cintamu yang kau berikan pada istri dan anakmu. Itu adalah layak untuk upah yang akan aku berikan kepadamu. Luar biasa. Pemain rebab ini segera bertanya, Bapak,
Bagaimana saya bisa membalas kebaikan-Mu ini, Pak? Lalu lelaki kaya itu menjawab, anak muda, tetaplah mainkan musikmu selamanya. Dan berikan cinta kepada anakmu. Dan limpahkanlah kasih sayang kepada istrimu. Dengan begitu kamu telah melunasi kebaikanku. Dan tiba-tiba bapak yang kaya raya itu segera pergi meninggalkan pemain rebab tadi. Lewat kisah ini sekarang kita menjadi tahu bagaimana panggilan menjadi saksi Kristus di dalam hikmat Tuhan. Saya kagum membaca dan menceritakan kisah pemain rebab ini. Kalau kita memandang dari sisi bapak yang kaya raya yang menyerahkan koin emas untuk maksud membeli alat musik rebab tadi, bagaimana ia sedang mempertunjukkan kehidupan iman dan kasihnya di saat ada orang yang sungguh memerlukan bantuannya. Tidak ragu-ragu ia menyalurkan berkat Tuhan untuk menolong pemain rebab yang sedang membutuhkan dana bagi istrinya yang akan melahirkan. Luar biasa, tanpa banyak kata. Bapak ini sungguh percaya bagaimana uluran tangannya akan menjadi berkat menolong bagi keluarga pemain rebab ini. Ada cinta yang sungguh-sungguh disalurkan dari kasih Tuhan kepada keluarga pemain rebab ini. Dia menyaksikan kasih Kristus di dalam hikmat Tuhan yang luar biasa. Atau kalau kita memandang kisah pemain rebabnya, bagaimana ia sungguh menjadi saksi Kristus. Ia tunjukkan, ini caraku mengasihi istriku yang akan melahirkan anakku. Ini wujud bukti kasih sayangku untuk tetap menjagai keluargaku, dicukupkan dalam segala-galanya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah masa-masa pandemi seperti sekarang ini, panggilan untuk menjadi saksi Kristus di dalam hikmat Tuhan ketika Tuhan terangkat naik ke sorga. Tugas itu Tuhan titipkan pada saudara dan saya untuk kita kerjakan. Tugas panggilan ini butuh kita wujud nyatakan. Bagaimana saudara dan saya mempraktekkan kasih cinta Tuhan di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam dukungan yang kita salurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Disitulah nama Kristus sedang dipermuliakan. Disitulah kita terpanggil menjadi saksi-saksi yang melanjutkan tugas-tugas karya Tuhan Yesus di dunia ini. Sebelum waktunya aku nanti dipanggil pulang Tuhan. Maukah mulai hari ini kita bersepakat mengerjakan tugas panggilan kita menjadi saksi-saksi Kristus di dalam hikmat kasih cinta Tuhan. Kita diutus untuk menyatakan bagaimana kasih Allah telah kita rasakan, telah terbukti dalam hidup kita dan ingin kita hadirkan bagi siapapun yang ada di sekeliling kita. Kalau ini tekad hati kita, mari kita sama-sama nyanyikan sebuah lagu, Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita taruh tangan kita di dada kita. Kita hayati lagu ini sepenuh hati kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi
kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari saudaraku, kita punya kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Biarlah doa-doa kita boleh diiringi dengan lagu ini. Saudaraku, Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Ia menitipkan semua tugas-tugasnya untuk kita lanjutkan dan kita kerjakan. Maukah kita dipilih Tuhan dan dipakai Tuhan untuk melanjutkan karya-karya Kristus di dunia ini dengan menjadi saksi-saksinya? Saudaraku, Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar sepanjang umur hidup kita. Sebelum waktunya kita dipanggil pulang Tuhan, maukah kita membagikan kehangatan kasih dan perhatian cinta Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita? Maukah kita bersaksi tentang kasih cinta Tuhan kepada sesama kita? Mungkin kau teringat mendoakan keluargamu yang hatinya masih tertutup untuk mengenal Kristus. Biarlah hati mereka dibukakan untuk mengalami kasih cinta Tuhan. Tuhan mengutus hidupmu, menjangkau mereka, membawa mereka mengenal kasih Tuhan. Kalau kita katakan aku siap, mari kembali kita nyanyikan lagu ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita angkat tangan kita, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh berdoa bersama saat ini. Hamba mendoakan semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, Kau yang mendengar kerinduan hati anak-anak-Mu. Tuhan yang menjawab apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami teringat mendoakan teman-teman kami yang sedang terbaring sakit ya Tuhan. Hadirlah di dalam pergumulan mereka.
Tuhan, kuatkanlah iman pengharapannya di saat tubuh mereka lemah. Oh Tuhan, kami dukung dalam doa secara khusus bagi keluarga yang merawat dan menjagainya. Kasih cinta Tuhan yang memberikan kekuatan untuk boleh membagikan kehangatan kasih-Mu bagi anak-anak-Mu yang di dalam kelemahan tubuhnya. Bapa di sorga, kami mendoakan secara khusus sahabat-sahabat kami yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati dengan sukacita hidup menjadi seorang anak-Mu. Kami mendoakan pertumbuhan imannya pun diberkati Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami dukung dalam doa secara khusus untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Diberkatilah pemerintahan negeri bangsa kami dalam menghadirkan program vaksinasi bagi seluruh rakyat negeri bangsa ini. Tuhan, Kau berkati dan Tuhan, Kau hadir melalui pembagian vaksinasi yang boleh dilakukan oleh tim tenaga medis di tengah masyarakat negeri bangsa ini. Kami rindukan pada saatnya seluruh rakyat negeri ini boleh mendapatkan kekebalan tubuh yang baik melalui vaksinasi ini. Dan kami rindukan pada saatnya masa pandemi virus COVID-19 akan berakhir dengan pertolongan-Mu. Kami mendukung dalam doa Tuhan untuk perjuangan pemerintah negeri bangsa kami melawan radikalisme. Tuhan memberkati, Tuhan menopang dan Tuhan menolong supaya negeri bangsa kami dinaungi oleh kasih cinta-Mu. Teristimewa Tuhan, saat ini kami juga mendukung dalam doa untuk warga masyarakat di tanah Papua yang sedang mengalami berbagai macam tantangan-tantangan yang sulit. Ketika ada gerakan Papua Merdeka, ada begitu banyak rakyat yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Tuhan berkati segenap aparat keamanan, TNI dan Polri boleh melindungi rakyat negeri di wilayah Papua dengan baik. Bapa di sorga, kami teringat untuk teman-teman kami dari Papua yang datang di kota Purwokerto ini. Ketika mereka saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti PON, mempersiapkan diri untuk ikut berlomba di dalam cabang olahraga bola tangan. Diberkatilah anak-anak-Mu yang bergabung dalam tim bola tangan Papua ini dengan berkat kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami juga dukung dalam doa untuk keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi keluarga kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Semua rangkaian doa syafaat kami satu padukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kami menaikkan doa Bapa kami, dan kami rindu bersama-sama menyanyikannya demikian. Bawa kami dalam pencobaan, melainkan
Tuhan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel demikian. Kami percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kami percaya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria. Dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab. Dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tidak akan berakhir. Kami percaya kepada Roh Kudus yang menjadi Tuhan, yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Kami percaya adanya satu gereja yang kudus, yang am dan rasuli. Kami mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat terkasih, sebelum kita memberikan persembahan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami akan memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh Tuhan cukupkan untuk keperluan gerejamu. Dan biarlah di kesempatan mendatang, kami boleh memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Terimalah dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ayat persembahan akan diambilkan dari Roma 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saat ini kita akan wujudkan ungkapan syukur hati kita dengan mempersiapkan persembahan syukur yang dapat kita kumpulkan melalui 3 cara berikut ini. Yang pertama, pengumpulan menggunakan amplop. Dan yang kedua, transfer melalui rekening bank, baik BCA maupun Bank Panin, yang nomor rekening ada pada layar Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Dan yang ketiga, menggunakan scan QR Code. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup rangkaian ibadah hari ini dengan sebuah lagu pengutusan. Jadilah saksi Kristus. Kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita bersama-sama. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus.
Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.